Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman. Kita menyambangi Anda kembali di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Surya FM yang dipersembahkan oleh RSU Muhammadiyah yang ada di Jalan Diponegoro Ponorogo. Mudah, nyaman, dan islami. Masih ingat dengan Dr. Gigi Rastia Rahmadani? Pasti ya, karena perbincangan kemarin dengan menjaga kesehatan mulut dan gigi saat berpuasa menjadi topik yang sangat menyenangkan. Saya kira seperti itu, dan masih banyak hal yang akan kita perbincangkan di program Obsesi kali ini. Baik, dokter? Iya. Baik, masih bersama kita ya di Obsesi ya. Iya. Nah, tadi sudah banyak hal juga dibagikan ke teman-teman Gema Surya. Sekarang ada sedikit yang pengen saya tanyakan, agak mengganjalin dok. Seseorang itu kadang-kadang takut banget mau nyabut gigi karena ada anggapan yang menyebutkan kalau misalnya gigi kita dicabut, ini akan berpengaruh pada saraf mata alias penglihatannya bisa berkurang seperti itu. Benar nggak dok? Itu sebenarnya mitos yang berkembang sampai saat ini. Jadi Waduh, dari mitos dulu ternyata. Iya. Kenapa saya sebut mitos? Karena memang kita sudah pelajari. Jadi saraf yang ke mata dan ke gigi itu tidak ada hubungannya gitu. Jadi memang jalurnya beda gitu maksudnya. Jalurnya beda. Jadi memang letaknya sama-sama di area kepala gitu. Tapi saraf mata dan gigi itu tidak berhubungan gitu. Jadi kalau misalnya kita ada keluhan gigi terus giginya harus dicabut, itu tidak akan mempengaruhi ke area mata. Justru kalau misalnya tidak dirawat, istilahnya tidak dicabut, kalau memang sudah perlu dicabut, kalau dibiarkan aja justru itu yang akan mempengaruhi ke area lain, bukan hanya ke mata aja. Misalnya nih gigi atas terus bengkaknya udah besar gitu. Bisa bengkaknya itu sampai ke area sini pipi biasanya. Nah itu kan sudah meluas ke area lain. Oke. Justru kalau tidak segera ditangani akan seperti itu. Jadi kalau memang perlu dilakukan pencabutan untuk gigi atas terutama, silahkan dicabut aja karena tidak ada hubungannya dengan mata gitu. Bisa berkembang ke penyakit serius yang lain dokter? Kalau misalnya nggak segera misalnya dicabut dan sebagainya, kalau dia punya sakit gigi berkepanjangan seperti itu? Bisa, karena gigi itu kan letaknya di dalam rongga mulut ya. Rongga mulut ini kan gerbang pertama masuknya makanan. Iya. Apa-apa masuknya lewat mulut gitu. Yeah. Jadi bisa jadi lubang itu tambah parah, tambah dalam bisa ke area lain. Misalnya diabetes, orang diabetes itu juga ada pengaruhnya ke gigi. Orang yang memiliki riwayat penyakit jantung biasanya juga ada riwayatnya ke gigi. Makanya perlu, kalau sudah punya riwayat seperti itu, perlu dicek semua kondisi giginya mana yang perlu dirawat gitu. Oh, jadi nggak boleh dibiarkan berarti ya dok ya? Iya, jadi harus ada penyakit serius bisa. Iya. Memang ada hubungannya dan itu juga sudah banyak yang istilahnya meneliti gitu. Kalau memang ada hubungannya, bahkan ada hubungannya antara gatal atau biduran gitu di badan dengan gigi. Loh. Itu ada beberapa kasus yang memang ada hubungannya. Jadi penyebabnya awalnya karena sakit gigi aja? Iya. Bisa menyebar ke penyakit yang lain? Betul. Wah, ini yang harus dicegah seperti itu ya dok ya? Baik. Nah ini sekarang karena kita puasa, yang paling umum dikeluhkan oleh kita bau mulut, bener nggak namanya halitosis? Ingat saya? Betul. Dulu sering menghafalkan halitosis, bau mulut. Iya betul. Gimana dok? Ini terkait dengan halitosis atau bau mulut. Sebenarnya ini bisa dicegah nggak dan kenapa ada bau mulut ketika puasa? Iya, bisa dicegah atau enggak? Tentu bisa. Gitu. Penyebabnya kenapa kok bisa bau mulut? Karena yang jelas banget kita alami ya, karena kan kita nggak makan, nggak minum selama beberapa jam dalam jangka waktu yang lama. Otomatis jumlah air liur di dalam rongga mulut juga berkurang. Seperti kita tahu, air liur kan juga membantu self cleansing atau pembersihan alami. Jadi kalau air liurnya berkurang, pasti agak bukan bau ya mungkin, bukan bau yang
bau yang konotasinya negatif, mungkin baunya agak berbeda dari yang selain daripada berpuasa. nanti dibilangin bau mulut tersinggung ya dok ya. Iya. Baunya berbeda. Baunya berbeda gitu. Kalau ada orang lain dibilangin aja gitu. Kok baunya berbeda ya? Iya, itu yang lebih halusnya mungkin. Nah, gimana caranya agar kita istilahnya bisa meminimalisir itu dokter? Karena kita juga bergaul biasanya dengan teman-teman sekantor dan sebagainya gitu kan? Oke, yang paling mudah yaitu dengan sikat giginya ya, frekuensi sikat giginya tadi seperti yang sebelumnya sudah saya katakan. Jadi frekuensi sikat giginya juga harus menyesuaikan waktu makannya gitu. Kalau nggak bulan puasa kan nggak ada sahur nih gitu. Jadi sikat giginya bisa pagi bareng dengan mandi atau yang idealnya setelah sarapan. Tapi kalau ada sahur ya diusahakan setelah makan sahur kita sikat gigi gitu. Jadi setelah setelah dimasukin makanan nih mulutnya, jadi setelah itu kita bersihkan langsung gitu pada saat sahur itu gitu. Terus itu yang paling mudah ya, dan sebelum tidur sih. Nggak perlu diganti misalnya jenis sikatnya gitu dok, agar bau yang tidak menyenangkan tadi bisa terusin. Untuk jenis sikatnya nggak perlu sih diganti, nggak perlu, dan pastanya juga nggak perlu diganti. Pokoknya yang penting ada kandungan fluoride-nya untuk mencegah gigi berlubang. Ini itu sudah mutlak cukup. ya untuk fluoride. Apa Fluoride. ini fungsinya? Fluoride itu untuk mencegah gigi berlubang fungsinya. Masih saya belum tahu ini. Yang di rumah kira-kira ada fluoride-nya nggak? Jangan-jangan udah dipakai selama ini ternyata nggak ada kandungan fluoride. Tapi rata-rata ada ya? Rata-rata ada. Biasanya yang harus dicek itu biasanya pasta pada anak-anak. Gitu. Kadang pada anak-anak itu kandungan fluoride-nya nggak ada atau bahkan sangat sedikit. Jadi sikat gigi tapi berasa sikat gigi dengan permen gitu, karena kan manis gitu, dan kandungan fluoride-nya nggak ada. Oke. Gitu. Itu biasanya pada pasta anak harus dipastikan gitu ya. Iya, Karena ada itu juga seberapa penting buat anak-anak fluoride itu? Justru pada anak-anak sangat penting dan sangat dibutuhkan, karena kan nantinya gigi itu akan ganti, walaupun akan ganti giginya akan ganti ke gigi dewasa, tapi kan periode gigi anak-anak ini juga menentukan. Karena kalau giginya sudah berlubang, nggak dirawat, terus akhirnya pencabutan dini atau sebelum usianya sudah harus dicabut, itu pengaruhnya ke pertumbuhan gigi permanennya atau gigi dewasa. Gitu ya? Iya. Baik. Jadi memang ada hubungannya terus dari dalam kandungan sampai nanti. Iya. Kalau itu yang namanya odol tertelan oleh anak-anak, bahaya nggak? Dalam jumlah tertentu tidak berbahaya. Gitu. Justru Kadang-kadang ditelan loh soalnya. iya kan? Kebanyakan memang gitu. Rasanya permen soalnya ya. Rasanya manis, Asam asin gurih. Kayak ayam bekisar jadinya. Iya. Kandungan fluoride itu bisa tertoleransi oleh tubuh kalau nggak salah ya. Saya kalau tidak salah ingat 0,025% gitu. Oke. Jadi selama belum istilahnya bukan ngunyah odol ya. Kalau anak-anak masih belum bisa berkumur dengan sempurna, artinya masih ada sisa fluoride atau sisa pasta di dalam gigi dan terpaksa harus tertelan, tidak apa-apa, tapi dalam kadar tertentu gitu. Nah, cara mengetahuinya gimana nih, kita udah 0,25 atau belum gitu ya. Dengan porsi pasta gigi yang kita gunakan disesuaikan sesuai dengan usianya. Kalau anak-anak itu anjuran penggunaan pastanya sebesar biji beras, jadi dikit banget pada usia. Ya ampun dok, padahal iklan itu ya. Tahu kan iklan sikat gigi, pasta gigi itu biasanya itu di atas lapisannya sikat gigi itu dipenuhin segitu. Ya, kurang tepat sih itu. Ya, jadi untuk anak itu sebesar biji beras. Nah, anak usia 6 tahun gitu, giginya sudah mulai ganti ke gigi dewasa, agak besar lagi sebesar biji kacang gitu, sebesar biji jagung gitu. Nanti untuk yang dewasa itu juga beda lagi gitu. Kalau dewasa sih anjurannya sebesar biji jagung, sebenarnya hanya segitu. Hanya segitu. Aman nih, irit berarti. Iya.
Tapi kebanyakan dari kita kalau cuman sedikit rasanya nggak bersih. Nah makanya itu, pokoknya segala sesuatu kalau nggak ada muntuk-muntuknya, nggak ada busa-busanya, rasanya jadi kurang marem kan dok? Iya betul. Ternyata cuma segitu anjurannya, aman, bisa irit. Bisa irit. Iya. Padahal kalau hari libur sikat gigi mah kadang-kadang nggak sikat gigi. Karena ilmu apa itu? Baik dokter. Terus ini dokter, lalu ini kalau pas lagi puasa gitu ya, pada siang hari, boleh nggak sih kita sikat gigi atau juga berkumur? Dan boleh nggak memakai obat-obatan kumur seperti itu yang istilahnya diklaim ini bisa mengusir bau mulut dokter? kalau untuk pada saat puasa boleh berkumur atau sikat gigi atau enggak? Boleh. Asalkan tidak tertelan, tidak sengaja tertelan. Sengaja lagi ya. Iya, biar Lama seger. Kamu kenapa di kamar mandi sikat gigi? Ternyata minum sebanyak-banyaknya. Iya, tapi ya sebenarnya tidak perlu banget karena siang itu kan sebenarnya bukan waktu untuk sikat gigi sesuai dengan anjuran kan. Anjurannya kan setelah makan dan sebelum tidur. Yeah. Kalau siang pada saat puasa kan jelas kita tidak makan, jadi sebenarnya tidak perlu untuk sikat gigi. Tapi pada kondisi tertentu misalnya mau ketemu siapa gitu ya, terus kita pengen lebih terlihat seger atau gimana, boleh dipersilahkan untuk sikat gigi. Terus untuk penggunaan obat kumur, sebenarnya obat kumur itu fungsi utamanya adalah digunakan di pasien yang memiliki keluhan terkait peradangan gusi. Sebenarnya diperuntukkan untuk itu. Baik nggak ini bagi kesehatan kita berikutnya? Kalau terus-terusan pakai itu dok? Enggak. Jadi gini, di dalam mulut itu kan ada bakteri baik dan bakteri buruk gitu. Kalau terus-menerus kita menggunakan obat kumur, yang ada bakteri baiknya ikut hilang gitu. Di dalam mulut kita ada bakteri baik dok? Ada, tentu ada. Dari mana itu sumbernya? Juga, di tubuh juga pasti ada bakteri baik dan bakteri buruk itu gitu. Kalau ditanya dari mana sumbernya, mungkin sumbernya memang alamiah ya. Dari Allah otomatis ya. Betul gitu. Dan penggunaan obat kumur ini kan tadi yang saya bilang sebenarnya hanya diperuntukkan untuk kondisi radang atau gusi yang bermasalah gitu. Artinya yang punya gangguan kesehatan gigi gitu ya. Yang punya gangguan kesehatan gusi sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita gunakan terus-menerus, justru bukan malah bersih banget, tapi justru malah gampang terinfeksi. Karena apa? Karena jumlah bakterinya di dalam rongga mulut nggak seimbang. Yang normal kan seimbang, bakteri baik dan bakteri buruk gitu. Buruknya bukan buruk yang penyakit, bukan. Jadi bakteri jadi mereka itu akan istilahnya akan bekerja sama nantinya membuat kondisi rongga mulut seimbang gitu. Kalau dia terlalu baik akhirnya terlalu basah, jadi nggak asam. Kalau terlalu basah jadinya gampang juga terinfeksi dan gampang juga mudah bau mulut juga bisa gitu. Jadi sebaiknya jangan digunakan ya? Iya, jadi obat kumur itu hanya pada kondisi tertentu aja sesuai dengan anjuran dokter. Biasanya dokter memberikan obat kumur itu ketika memang ada masalah di gusinya gitu. Jadi dia perlu penggunaan. Kalau sudah permasalahan gusinya sudah istilahnya sudah hilang gitu ya, sudah nggak ada ya, berarti tidak perlu lagi menggunakan obat kumur. Cukup dengan sikat gigi. Tapi kalau misalnya untuk jaga-jaga aja dok ya, mungkin ada yang pernah sakit gigi berlubang seperti itu dan ternyata dikumurin salah satu obat kumur itu ternyata sembuh seperti itu. Maksimalnya dokter? Maksimalnya untuk penggunaan obat kumur sebenarnya nggak perlu setiap hari dan sehari itu mungkin sekali aja sudah cukup. Dan sebenarnya seperti yang diceritakan tadi, sebenarnya bukan karena obat kumurnya loh itu mungkin ya sembuhnya itu, karena gini, gigi berlubang itu kan kita nggak sadar kadang di dalamnya ada sisa makanan masuk atau apa. Ketika dikumuri kan sisa makanannya rontok keluar dari lubangnya. Otomatis kalau keluar dari lubangnya pasti sakitnya akan mereda gitu. Mungkin bukan obat kumurnya, tapi karena kumurnya aja ini loh. Berarti harus memperbanyak kumur ya. Tapi jangan pas lagi bulan puasa ya. Kan sudah cukup tadi disikat gigiin waktu selepas sahur ya. Baik Dokter Esti, saya minta waktu dulu. Akan kita simak beberapa iklan.
di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari untuk pagi ini ya. Jangan lupa acara ini dipersembahkan oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dan kalau Anda ketinggalan dengan materi-materi dalam perbincangan Obsesi, silahkan disimak di YouTube-nya, channel YouTube RSU Muhammadiyah dan Gema Surya FM. Tetaplah bersama dengan kita di Obsesi. Baik, kita kembali masih di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gema Surya FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Masih juga soal menjaga kesehatan mulut dan gigi saat berpuasa bersama dengan Dr. Gigi Restia Rahmadani. Kita jadi dikejar waktu ini, Dok. Waktunya tinggal dikit, padahal materinya masih banyak ya. Saking asiknya kita ngobrol pagi ini. Baik, Dokter, lantas gini, sikat gigi itu kan sesuatu yang memang mutlak juga ya bagi seseorang. Nggak mungkin kan sekarang kalau ada orang yang nggak sikat gigi mustahil nampaknya seperti itu ya. Caranya gimana, Dok, memilih sikat gigi itu? Apakah harus disesuaikan dengan per orangnya? Maksudnya setiap orang berbeda-beda memilih sikat gigi, Dokter. Kalau memilih sikat gigi yang paling utama disesuaikan keras atau lembutnya dari bulu sikat giginya, karena itu berpengaruh ke kondisi gusi biasanya. Kenapa? Karena kita kalau sikat gigi itu kan setiap orang berlomba-lomba untuk kencang-kencangan biar bersih gitu ya kadang-kadang. Kalau pemilihan bulu sikat giginya yang keras, yang sudah istilahnya kena gusi aja sakit, nah itu kita bayangkan kalau kita sikat pasti akan melukai gusi gitu. Kalau melukai gusi pasti ya efeknya akan panjang gitu. Jadi yang jelas pemilihan bulu sikat giginya diusahakan selembut mungkin. Nah, yang lembut soft gitu ya. Ya, lembut ini kan setiap orang beda-beda ya. Mungkin yang sikatnya anak-anak bisa dikategorikan ke lembut, tapi ada juga yang mungkin lebih dari itu masih bisa dikategorikan ke lembut. Nah, kategori lembut ini yang individu, jadi yang individu yang bisa menentukan, itu yang pertama. Yang kedua, besar kecilnya kepala dari sikat gigi. Ya kalau rongga mulutnya kecil, ya pilihlah yang kepala sikat giginya yang nggak terlalu besar, nanti gampang muntah akhirnya gitu, karena kan penuh gitu waktu sikat giginya. Saya tutupin aja rongga mulut saya gede soalnya. Gitu. Jadi apa ya? Sikat gigi harus yang soft gitu ya? Iya, karena kan sebenarnya metode yang benar dari sikat gigi itu, caranya yang benar adalah dari gusi ke gigi. Gusi ke gigi. Untuk gigi depan, dari gusi ke gigi. Jadi kalau bisa dibayangkan atas ya. ke bawah gitu? Ya, kalau gigi atas berarti dari atas ke bawah. Ada lagunya kalau nggak salah Upin Ipin itu dari merah ke putih biasanya gitu. Edukasi ke anak-anak. Merah itu gusi, putih itu gigi. Jadi alurnya atau gerakannya dari merah ke putih. Kalau gigi atas berarti turun. Kalau untuk yang kadang-kadang kan terlupakan yang di sini, Dok. Samping ya, gigi belakang. Harus dimasukkan beneran itu? Betul. Jadi harus dengan cara berputar-putar. Gitu. Jadi tidak ke depan belakang. Kalau kita biasanya kan ke depan belakang kenceng banget gitu ya biar bersih gitu. Tapi justru biasanya itu yang banyak sekali ada keluhan, nanti akhirnya gusinya berdarah lah, terluka gitu. Giginya gampang ngilu karena gusinya terbuka. Cara menggosok gigi yang yang baik ternyata juga berpengaruh pada kesehatan gigi kita pada akhirnya, ya, Dok ya. Betul, iya. Dan yang biasanya terlupakan gigi bagian dalam. Kadang nggak terfikirkan gimana ya caranya nyikat yang bagian dalam. Itu nggak disikat, tapi gerakannya seperti mencungkil-cungkil gitu. Kalau kita sebenarnya harus diputar gitu ya, Dok, kalau di dalam ya, yang di sisi kiri dan kanan yang di dalam sono ya. Baik, otomatis ya harus disesuaikan. Bener tadi soal sikat giginya ya, modelnya, karena kalau kegedean sikat giginya ya mana mungkin bisa masuk ke dalam muter, kan ya. Mana mungkin bisa muter, mana mungkin bisa nyaman. Biasanya karena sikatnya kebesaran, akhirnya gerakannya cepat, gusinya akhirnya gampang berdarah, terus malah nggak bersih sikat giginya gitu. Baik. Terus penggunaannya harusnya setiap berapa hari sekali nih ganti dengan sikat gigi? Kadang-kadang kan ada kan yang sudah sampai
melar seperti oke. itu. Mungkin nggak ada waktu atau patokan khususnya ya untuk penggantian sikat gigi itu berapa lama. Pokoknya yang jelas kalau sudah nggak nyaman aja segera diganti. Nggak nyaman tuh udah apa istilahnya kondisinya sudah tidak seperti seharusnya, itu ya udah diganti aja. Karena harus kita kan sikat gigi harus ke semua bagian ya kalau bisa. Kalau sudah jeprak-jeprak gitu ya mungkin atau sudah gimana Ingat yang di bentuknya, rumah. nah itu ya harus diganti aja gitu karena akan melukai gusi, itu sudah pasti gitu. Baik. Terus tadi udah ya sikat gigi memilihnya sudah. Kemudian juga memilih pasta gigi yang ada fluoride-nya seperti itu ya. Lalu bagaimana juga kalau obat kumur ini masih juga pengen nanya soal obat kumur Oke. nih. Gimana? Anak-anak dilarang, dibolehkan atau gimana kalau misalnya obat kumur ini? Obat kumur untuk anak sih sebenarnya tidak direkomendasikan ya, karena untuk anak-anak biasanya tidak ada kondisi gusi yang memang sudah radang banget terus akhirnya perlu obat kumur, enggak. Karena kembali lagi ke fungsi obat kumur ini kan sebenarnya hanya diperuntukkan untuk kondisi gusi yang radang atau yang bermasalah. Iya. Jadi sebenarnya fungsi utamanya ya diperuntukkan untuk pasien yang memiliki gangguan di gusi gitu. Kalau yang normal-normal aja ya sesekali boleh tapi tidak tiap hari gitu. Karena ada yang bilang kalau sudah apa istilahnya pakai obat kumur tertentu itu bikin nafas jadi segar, kemudian bisa mengurangi bau mulut. Padahal kalau kita menyinggung soal fungsi dan manfaatnya, nampaknya justru itu membuat hal yang nggak baik bagi gigi kalau dan berlebihan dan mulut tidak kita, di gitu waktu ya. yang tepat tidak baik. Baik. Lantas Dok, bagaimana sebenarnya pola makan yang baik agar gigi kita tetap bisa sehat, kemudian mulut kita juga sehat? Oke. Pola makan yang dianjurkan sebenarnya sama sih seperti yang lainnya. Jadi konsumsi air mineral gitu ya, yang sesuai dengan anjuran biasanya 2 liter ya normalnya per hari gitu. Karena itu juga cairan itu berpengaruh ke jumlah cairan air liur kita gitu. Air liur sebagai pembersih alami tadi yang sudah saya sebutkan ya gitu. Konsumsi air putih yang banyak, air mineral yang banyak, kemudian banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Itu karena ada beberapa vitamin-vitamin yang di dalam buah dan sayur itu. Terus yang bagus apa ini? Ada buah dan sayuran yang bagus untuk gigi misalnya dokter, untuk kesehatan gigi dan mulut. Nggak ada sih sebenarnya, buah dan sayur rata-rata memang kan banyak vitaminnya. Jadi kalau buah dan sayur sih oke gitu bisa. Yang dihindari sebenarnya yang berlebihan gula, yang lengket itu. Kalaupun memang suka sekali mengkonsumsi itu dan sering mengkonsumsi itu tidak apa-apa, tapi frekuensi sikat giginya yang harus dibenarkan. Jadi setelah makan dan sebelum tidur. Yang wajibnya 2 itu. Oke, terus selama bulan Ramadan biasanya untuk mencegah ada bau tertentu itu tadi. Ini biasanya dianjurkan untuk menghindari makanan yang memiliki bau-bau yang menyengat. Misalnya pete gitu pada saat sahur, pete, jengkol, terus bawang putih. Biasanya pokoknya bawang putih bisa ya dok ya? Bawang putih bikin kan bau yang cenderung nggak enak gitu. baunya apa ya? Baunya kan cenderung menyengat. Iya, gitu. Itu juga bisa menyebabkan bau yang tidak sedap itu tadi. Oke. Kalau minuman gimana dok? Minuman yang paling bagus pasti air putih ya? Iya, air putih, air mineral. Tapi untuk minuman ya itu tadi sih sama, yang mengandung banyak gula itu juga boleh mengkonsumsi, tapi setelah itu sikat gigi atau berkumur lah minimal gitu. Yang bersoda dikurangin. Selain nggak bagus untuk gigi juga dia bisa keropos ya, karena kondisinya kan jadi asam gitu. Itu juga nggak bagus juga untuk lambungnya nanti, karena kan lama kosong lambungnya terus langsung masuk soda kan juga tidak bagus. Baik. Gitu. Ada gini dok, ada yang bilang gini, jangan mengkonsumsi makanan yang panas. Kemudian setelah itu mengkonsumsi minuman yang dingin, itu bakal bikin cepat rusak gigi, bener nggak sih? Bukan cepat rusak, tapi lebih sensitif biasanya. Maksudnya sensitif?
gampang ngilu gitu. Oh, lebih ke sakit gitu ya? Ngilu dan sakit itu beda. Kalau ngilu itu Ngilu sama sakit beda dong? beda. Kalau sakit itu biasanya cenut-cenut gitu. Ada ya sakit gitu. Kalau ngilu biasanya dia spontan, timbul sebentar terus hilang Seneng sendiri. gitu ya? Iya, gitu. Jadi lebih sensitif aja sih. Kalau sudah gusinya atau giginya sensitif, otomatis dia akan lebih lebih gampang untuk lubang, lebih gampang untuk infeksi itu, apalagi kalau sudah lubang giginya gitu. Jadi sebaiknya gimana kalau misalnya pas sahur, kemudian pas buka puasa, ini mengkonsumsi, maksudnya nasinya diademin dulu atau bagaimana agar gigi kita tetap aman lah? Iya, idealnya ya anget-anget aja, nggak usah yang terlalu panas banget baru keluar dari penggorengan misalnya langsung gitu, ya jangan gitu ya. Nanti soalnya selain giginya juga lidahnya kan biasanya agak agak sensitif juga gitu kalau terlalu panas makannya gitu. Terus setelah itu dingin banget juga sebenarnya sebaiknya ya dihindari gitu kalau bisa. Iya, karena jadi gigi sensitif kayak yang tadi ya dibilang betul, ya. iya. Terus kalau misalnya sakit gigi pada saat puasa, tiba-tiba udah pas siang, pas puasa, sakit gigi menyerang, Dok. Apa yang bisa kita lakukan untuk meredakan, paling tidak kita bisa menyelesaikan puasa kita hingga maghrib? Oke. Kalau masih bisa ke dokter gigi, silahkan ke dokter gigi. Nanti akan diupayakan dibersihkan atau apa yang tidak membatalkan puasa gitu. Karena seperti kita tahu, tindakan gigi itu tidak membatalkan puasa itu. Kecuali pada saat dilakukan tindakan memang sengaja minum atau memang sengaja sarapan dulu mau cabut gigi, nah itu memang membatalkan. Tapi tindakan gigi sendiri sebenarnya tidak membatalkan puasa gitu. Pertolongan pertama yang bisa kita lakukan saat tiba-tiba terserang sakit gigi, kalau dari sisi kesehatan gimana, Dok? Pertolongan pertama kalau dari sisi kesehatan nih tetap harus ke dokter gigi gitu, pertolongan pertamanya, iya gitu. Tapi kalau memang nggak bisa ke dokter gigi ya dengan terpaksa harus minum obat kan untuk menghilangkan nyerinya gitu. Jadi ya dengan terpaksa harus merelakan puasanya. Gitu. Makanya sebelum sakit, sebelum bulan puasa disarankan nih dicek dulu giginya gitu. Kalau toh misalnya kita nggak mengkonsumsi makanan tertentu, pasti gigi kita aman ya. Artinya tidak ada sakit pada siang harinya, karena dari pagi kita udah puasa nggak ada satupun yang bisa menjadi penyebab seperti itu, Dok ya. Itu bisa, tapi bisa juga tetap ada keluhan sakit kalau memang ada gigi yang bermasalah di situ gitu. Iya. Oke, baik. Terus ini perawatan gigi apa saja yang bisa dilakukan saat berpuasa, Dokter? Hampir semua perawatan gigi sebenarnya bisa dilakukan pada saat bulan puasa, karena perawatan gigi tidak membatalkan puasa. Itu sudah disebutkan di fatwa MUI juga. Kalau perawatan gigi itu apapun, jadi dari tambal, cabut gigi, terus pembersihan karang gigi pun tidak membatalkan puasa. Gitu, asal tidak sengaja tertelan gitu. Baik, nggih. Nah, kita sudah sampai di penghujung program Obsesi. Mungkin ada tips dari dokter agar kita bisa tetap, tips singkat lah ya, agar kita tetap bisa menjalankan puasa dengan baik, kemudian kita juga aman, tidak terserang sakit dan sebagainya. Monggo, Dokter. Oke, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat bulan Ramadan ini terutama, yang pertama kalau bisa sebelum bulan Ramadan kita usahakan untuk cek rutin ke dokter gigi. Jadi gigi mana sih yang bermasalah, apa yang perlu dirawat gitu. Setelah kita mengetahui hal-hal apa aja yang perlu dirawat atau mungkin dibersihkan dulu sebelum bulan puasa, setelah itu nanti kita baru ke kebiasaan sehari-hari kita. Jadi jangan dilupakan tetap sikat gigi sehari 2 kali setelah sarapan dan sebelum tidur. Kalau sarapan pada saat puasa kan diganti di sahur ya gitu. Jadi setelah sahur dan sebelum tidur gitu. Terus mengkonsumsi air mineral gitu yang agak susah nih biasanya di bulan puasa, karena kan waktu makannya ya itu kan pendek, nggak sepanjang hari-hari biasa. Nah itu harus diupayakan untuk tetap dipenuhi 2 liter sehari, karena itu berpengaruh ke jumlah air liurnya sebagai pembersih alami gitu. Untuk menghindari bau mulut,
Tadi yang sudah saya sebutkan, menghindari makanan yang berbau menyengat seperti pete, terus bawang putih gitu ya. Jengkol juga ya. Iya, kalau ada keluhan sebelum bulan puasa ataupun pada saat bulan puasa, jangan ragu untuk datang ke dokter gigi karena tindakan gigi tidak membatalkan puasa gitu. Temui Dokter Gigi Rastia Rahmadani di RRSU Muhammadiyah Iya. setiap hari Senin sampai Sabtu jam. jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Nah itu ya, makanya kalau misalnya ada gejala-gejala sakit, mungkin sakit gigi itu rasanya luar biasa loh. Iya. Soalnya saya sudah paham dari kecil, gigi saya dalam-dalam udah ompong nih dok. Oh gitu ya. Oke. Baik, matur suwun Dokter Gigi, Dokter Rastia sudah Ya. bersama dengan kita di pagi ini di program Obsesi. Insya Allah ketemu lagi kapan-kapan ya. Selamat berpuasa dokter. Ya, terima kasih. Nggih, semoga aman, semoga kita bisa melaksanakan puasa dengan baik dan selalu sehat. Itu yang paling penting Iya, ya. Matur suwun amin. sudah bersama dengan kita. Baik teman, sampai di sini program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Surya FM dipersembahkan oleh RSU Muhammadiyah. Kalau misalnya Anda ketinggalan dengan materi-materi yang jadi topik kita di Obsesi, silahkan Anda simak visualisasinya di YouTube-nya RSU Muhammadiyah maupun di YouTube-nya Gema Surya FM. Matur suwun, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.